Kemudian di bawah surga ada mata air api. Kalau Kautsar, mata air kalau Kautsar. Kalau dibilang di bawah surga mengalir sungai air liur. Di sini mau dulu, jangan pikir surga yang lain, ini mau dulu. Yang dulu. Belakangan itu yang lain. Ini untuk perjalanan dulu. Sebesar penciptaan manusia, lain itu surganya, ada pun dia di situ, ada sungai juga. Makanya ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan maknanya luas. Perumpamaan bumi tadi, di bumi itu ada tanda dan juga pada diri. Itu bermakna bahwa seluruh tubuh ini bermakna bumi. Ya. Seluruh tubuh bermakna bumi. Langit isinya tubuh. Jadi kalau ayat tadi ini berarti seluruh tubuh bermakna bumi. Ya, langitnya isinya tubuh. Ini langit. Jadi kalau dikatakan Allah menciptakan 7 lapis langit, berarti 7 struktur, ya, 7 struktur langit. Dia juga punya 7 struktur seperti ini. Ini bumi, 7 lapis bumi juga ini, 7 lapis bumi. Jadi di sini perlu analisa yang cermat, analisa yang perlu dianalisa. Karena apa? Karena perumpamaannya banyak, berlapis, makna berlapis. Jangan sampai ya kaku, misalnya. Kalau ini bumi, seluruh tubuh, di mana letaknya kalbu? Misalkan ini ya, supaya tidak terpengaruh debat di luar. Kalau ini bumi, seluruhnya adalah bumi. Kalbu adalah di bagian kepalanya. Kalau ada itu kemarin Pak ditulis pada struktur penciptaan manusia, min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa ja'alnahu 'alaqatan. Fakala kenal ala kata mudghah, itu yang keempat itu ketika mudghah ini dicipta ada pada janin ini, itu belum berbentuk janin, masih berbentuk lingkaran. Tanya dokter. Kan ada 7 tingkatan kemarin. Ada sulala penyimpin, ya. Yang keempatnya itu mudghah. Ya, di dalam jasad ini hasil jasad di mudghah. Ini hadis Nabi. Pada jasad itu ada mudghah. Iza salahat jasad kullu. Kalau dia baik maka baik seluruh tubuh. Kalau dia jelek maka jelek seluruh tubuh. Ala wahiyal kalbu, itu adalah kalbu. Jadi mudghah ini akhirnya menjadi kalbu. Ketika mudghah ada, dia baru berbentuk lingkaran. Sudah penuh dengan darah-darah gila lagi. Nanti dibentuk tulang, baru dia memanjang. Dalam Al-Quran itu dikasih kode, itu kode. Maksudnya apa ini? Makhluk ini makhluk. Ini makhluk nyata ini. Nanti sudah perkembangannya baru ada ya tangan dan kaki. Ini tetap mudghah di sini. Akhirnya sampai lengkap seluruh tubuhnya. Di sinilah itu mudghah. Tapi
kalau di sini seluruh alam semesta itu adalah satu diri, maka letaknya kalbu diturunkan ke sini. Ini kalbu. Supaya tidak bingung, seperti ini. Kalbu itu yang diartikan dengan hati, baiknya jangan pakai kata hati, tetap saja pakai kalbu. Dan kalau hati, ya, bukan hati yang dijual di pasar ayam, hati ayam, bukan hati seperti itu, bukan organ tertentu, bukan. Dan di dalam dirinya ada jantung, yang mana di sini disebut kalbu, jantungkah, liverkah, paru-paru, apa? Bukan, sebut kalbu itu bukan di situ tempatnya. Kalau mau diurai di seluruh tubuh, dia ada di otak. Di situ wadahnya kesadaran, di situ kalbu. Kalau seluruh bumi ini adalah seluruh tubuh. Ingat. Supaya tidak, kalau baca-baca Al-Quran nanti ada kejanggalan, ya kalau bingung telepon saja. Penting di terakhir. Ya, karena orang sering berdebat, karena tidak terlalu kaku memaknai perumpamaan, akhirnya bertengkar. Karena bertengkar, lupa mau diapain pengetahuan. Ini mau dipraktekkan. Seandainya kalbu di sini, di kepala, ini tidak bisa dipraktekkan. Kalau begitu di sini, ini baru bisa praktek. Dia urai seluruh alam semesta sampai ada artinya. Jadi dia bagi seperti ini supaya kita bisa berjalan dalam diri kita sendiri. Tuhan tunjukkan titik-titiknya, sama dengan Paulus di kemarin. Saya pikir semua itu nur itu yang paling tinggi, saya bilang cocok. Tapi kalau nur semua tidak bisa dipraktik. Harus diurai dari sumber cahaya, kemudian baru nur. Nah, ini kita maksud. Baru gelap, baru kita praktik, baru kita berjalan ke sini. Tapi kalau nur semua tidak salah, tapi diam-diam mungkin seperti HP itu kalau nur semua tidak bisa jalan. Jadi Tuhan mengurai ini ciptaannya, membuat jalan-jalan di muka bumi ceritanya. Di muka bumi Tuhan ciptakan jalan supaya kamu bisa berjalan, ya, supaya kamu bisa jelajahi. Maka jelajahilah bumi itu. Sudah jam berapa? Sudah lewat, ya. Jadi perjalanan ke bumi ini kita tunda sampai pertemuan berikutnya. Yang mau